Selamat datang di sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa. Bukan hanya satu dua aspek kehidupan masyarakat yang terpengaruh, tetapi dalam satu sisi kemarin juga kita mendapatkan informasi bahwa untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2021 pun harus dibatalkan atau mungkin ditunda begitu istilahnya. Nah, untuk membahas tuntas hari ini Anda pun bisa telepon interaktif kita siapkan di 0812 1637 4422. Sekali lagi 0812 1637 4422. Karena hari ini kita akan bahas seperti apa respon dari Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kediri, dan juga kita akan bahas dari penundaan-penundaan ini langkah-langkah selanjutnya seperti apa, planning-planningnya seperti apa, dan apakah memang ini sudah fix bahwa keberangkatan haji tahun 2021 tertunda kembali, padahal tahun 2020 sudah tertunda. Hadir di studio hari ini adalah Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kemenak Kabupaten Kediri, Bapak Haji Abdul Kholik Nawawi SAG MPDI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Haji. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak bingung juga begitu ya, aduh ini rupanya bukan hanya faktor ekonomi, dunia pariwisata, sekolah, tetapi keberangkatan saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan panggilan datang ke rumah Allah pun harus tertunda. Betul. Respon sendiri dari Kemenak seperti apa? Ya, tentu Kementerian Agama sebenarnya barangkali tidak menginginkan seperti ini terulang kali yang kedua. Tetapi barangkali para pemirsa dan kita sendiri mengetahui dari berbagai media, ternyata pandemi COVID-19 ini sampai sekarang pun juga belum mereda. Khususnya di beberapa daerah itu ada varian-varian baru yang tentu dari pemerintah Saudi Arabia sendiri berkewajiban untuk melindungi tanah haram dan masyarakatnya dari pandemi itu. Kemudian juga bahwasanya satu sisi kewajiban untuk melaksanakan ibadah merupakan tuntutan agama yang juga sangat dinanti-nantikan kesempurnaannya oleh para jamaah. Tetapi kita tahu sendiri bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini tidak hanya pelaksanaan yang harus berjalan tanpa ada persiapan dari rumah maupun di dalam perjalanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan garis bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini adalah manis tato'a ilaihi sabila, barang siapa yang memiliki kesanggupan untuk berjalan ke sana. Kemudian Kementerian Agama pun juga sudah melakukan berbagai upaya persiapan, mulai kesiapan administrasi dan kesiapan beberapa skenario yang dilakukan oleh Kementerian Agama, mulai level dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat dari pusat. Skenario awal mulai pemberangkatan penuh dengan nanti prokesnya bagaimana, mungkin pemberangkatan 50%, mungkin 20%, mungkin 5%, semuanya skenario ini telah dipasang. Apabila nanti Saudi Arabia membuka keran pelaksanaan ibadah haji ini, ternyata sampai pada yang ditunggu itu juga belum ada taklimatul hajj dari pemerintah Saudi Arabia. Sementara tugas-tugas agama untuk menjaga hifdzun nafas itu juga menjadi tuntutan utama, karena kita tidak boleh membiarkan jamaah haji ini nanti kita berangkatkan tapi resikonya yang itu mengancam jiwa dan mengancam keselamatannya. Oleh karena itu dengan sangat berat Bapak Menteri Agama dengan beberapa stakeholder dari semua lembaga kementerian, tentu ini ada sosialisasi dulu sebelum itu diputuskan, demikian juga dengan Komisi 8 DPR, sehingga disepakati dan juga dari Majelis Ulama bahwasanya untuk sementara tahun 2021 ini kita juga untuk kali yang kedua tidak mengirimkan jamaah hajinya demi kemaslahatan umat dan demi jamaah haji itu sendiri. Tapi ini memang benar-benar sudah fix tidak memberangkatkan, dan memang sudah disampaikan dari pihak negara Arab Saudi bahwa untuk wilayah Indonesia memang tidak ada pemberangkatan jemaah. Iya, ini kalau dalam bahasa Jawanya ini sudah patok bangkrong. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada la yumkin an uqaddir, tidak mungkin akan menawar. Ini pil pahit yang harus kita telan.
Tapi percayalah, pil pahit ini akan menjadi surga bagi kita semuanya yang mau menerima dan yang mau menelannya. Karena kesabaran jamaah haji untuk menerima ini, ketentuan kodok kodarnya Allah seperti ini kita terima, itu semuanya tidak gratis. Ada 5 nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena kesabarannya. Barangkali nanti ada ketentuan yang lebih dari Allah SWT bagi jamaah haji yang 2020 dan 2021 yang sudah tertunda 2 tahun, kesabarannya melebihi yang lainnya. Amin. Pak Haji, tapi apakah memang tidak ada peluang, apakah sudah tertutup? Karena kan beberapa dari pengamat politik, dari teman-teman di DPR RI pun meminta pemerintah itu coba sih negosiasi, kita kan negara tetangga yang bersahabat gitu. Apakah tidak ada cara-cara yang dilakukan kembali oleh pemerintah supaya jamaah haji yang sudah tertunda dari 2020 ini bisa berangkat begitu misalnya? Iya, nanti apabila itu terjadi dan barangkali yang berangkat itu hanya 1.000 orang, terus 1.000 orang itu kita ngambilnya dari mana? Kediri apakah cukup diwakili 1 orang? Itu akan menjadi problem lagi nanti. Ada total berapa sebenarnya kalau di wilayah Indonesia? Kabupaten Kediri, untuk kita Kediri aja ya, Kediri ini ada 1.321 jamaah 2020 yang belum berangkat, yang sebenarnya otomatis menjadi jamaah haji 2021. Ini pun harus juga tertunda kembali begitu loh. Kalau tertunda dari tahun 2020 itu sebenarnya jemaah yang sudah mendaftar menunggu antrian berangkat ke haji itu dari berapa tahun yang lalu, Pak? Kalau pemberangkatan sekarang insya Allah di antara 10-an tahun atau 8 atau 9-10 tahun. Sedangkan untuk proses pendaftaran jamaah haji tidak akan pernah ditutup. Tidak akan pernah ditutup, dan untuk hari ini kalau Anda mendaftar hari ini pun ketentuan yang kita terima dari daftar list jamaah haji di Jawa Timur yang kita terima itu adalah kita ini menunggunya 31 tahun. Bayangkan kalau Anda hari ini dan pemirsa yang di rumah hari ini sudah punya uang 25 juta, besok hari datang di Kementerian Agama untuk mendaftar, maka berangkatnya sekarang usia 60, nanti berangkatnya adalah usia 89-an berarti sekian itu ya. Ya mohon maaf ya, bukan kita yang punya karep, tetapi ini sistem yang kita sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Iya. Pak Haji, sebenarnya musim haji tahun 2021 ini harusnya kapan diberangkatkan? Caranya dalam bulan-bulan ini, so far ini sudah, kalau kloter 1 ini sudah dalam minggu-minggu ini sudah persiapan berangkat ini. Dan sebelum ada informasi bahwa penundaan jamaah haji Indonesia berangkat ke Arab, ini pun persiapan-persiapan semuanya sudah dilakukan? Ya, Kementerian Agama khususnya Kabupaten Kediri, kita pun sudah melakukan persiapan yang matang, tentunya persiapan-persiapan yang memang menjadi ranah tugas kita, kesehatan administrasi, paspor, terus kemudian juga beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemberangkatan jamaah haji 1.300 sekian itu sudah siap, tinggal fit, ketua rombongan juga sudah siap, tinggal kita berangkat saja sebenarnya. Pak Haji, kita kan nggak tahu pandemi selesainya kapan. Ya kita berharap pasti akan segera berakhir pandemi sehingga teman-teman dari calon jamaah haji ini bisa datang ke rumah Allah yang sudah diidam-idamkan dari lama, dari antrian 10 tahun yang lalu misalnya begitu. Andaikan begitu, kita kan juga nggak mau berandai-andai sebenarnya. Kalau misalnya memang ini harus tertunda lagi, sehingga mohon maaf banget gitu, kalau misalnya ada calon jamaah haji yang mungkin mendahului kita duluan begitu, dipanggil sama Allah gitu. Apa yang bisa hak-hak apa yang dimiliki oleh misalnya apakah keluarganya atau dari almarhumah yang mungkin lebih dulu meninggalkan kita? Iya. Bagi jamaah haji yang hari ini atau tahun ini sebenarnya berangkat, kemudian ternyata usianya tidak melampaui nanti pada tahun 2022, maka ketika nanti wafat atau sakit yang permanen, maka boleh nanti ada pelimpahan porsi namanya. Jadi porsi yang mungkin jamaahnya wafat atau jamaahnya sakit permanen ini digantikan oleh keluarganya. Nanti keluarganya mungkin anaknya, mungkin bapaknya, atau mungkin dari pihak keluarga yang ditunjuk. Nanti porsi itu akan digantikan dan nanti berangkat ya pada tahun itu. Tidak ada penundaan jadwal. Tidak ada penundaan, dan nanti tinggal nanti setelah digantikan itu di Kementerian Agama, kemudian nanti foto biometrik, kemudian proses berikutnya sama dengan yang lain, paspor untuk segera dikumpulkan. Sistem atau prosedurnya gimana Pak Haji? Kan misalnya nih kita sekali Allah katakanlah, tiba-tiba mungkin tadi disampaikan bahwa sakit permanen, ataupun dipanggil sama Allah misalnya gitu. Kemudian
tanpa ada persiapan dari pihak Iya. keluarganya, apakah memang harus dipaksakan dari pihak keluarga ada yang mewakili, menggantikan begitu? Iya. Atau kalau tidak ada yang sanggup atau belum siap, katakan nggak Iya. setiap orang siap begitu ya. Iya. Persiapan-persiapan itu kan juga harus bukan hanya secara fisik Iya, kan, betul. dipersiapkan. Bagaimana ini? Tentu kita tidak bisa maksa karena apabila jamaah haji itu meninggal, itu sebenarnya itu menjadi milik dari harta tirkah kan, itu milik keluarga. Boleh diambil, boleh dilimpahkan ke salah satu keluarga untuk dipakai pemberangkatan itu. Ataupun kalau sakit permanen itu harus ada surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah kalau itu betul-betul sakit permanen. Ya. Jangan sampai nanti di ada orang tuanya sebenarnya tidak sakit tapi supaya diganti, kita tidak bisa, harus ada surat keterangan Ada dari pembuktian. rumah sakit yaitu pemerintah sehingga nanti bisa kita ajukan ke porsi pelimpahan. Jika itu dimanfaatkan kita proses, tidak lama prosesnya itu. Tapi jika mereka tidak mau memanfaatkan ya uang kita kembalikan. Bagi mereka yang sudah melunasi apa namanya BPIH ya, BPIH ya. BPIH sekarang Ya. istilahnya kan, itu seperti apa dengan tertundanya ini Pak? Bagi mereka yang telah melunasi BPIH-nya tahun 2020, 2021 ini ada beberapa kategori. Nanti yang kategori barangkali jamaah ada yang ingin mengambil pelunasannya itu diperkenankan. Yang kemarin sekitar antara 10 sampai 11 juta. Oke. Itu diperkenankan sehingga nanti dia porsinya masih hidup. Oke. Dan nanti tahun 2022 dia menjadi prioritas untuk pelunasan dengan biaya yang akan datang. Berarti dengan melunasi kembali Iya, begitu melunasi ya. kembali dengan biaya yang akan datang. Biaya itu bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan keputusan Baik. dari DPR. Ada telepon masuk, coba kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, Ya, selamat sore. selamat sore. Inggih, dengan siapa, di mana, Ibu atau Mbak ini? Ini dengan Mbak Anita Mbak Anita. Inggih, Iya. di mana Mbak Anita? di Kediri. Di Kediri. Monggo. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Haji Nawawi? Ini mau nanya, kan ini berangkat haji kan ditunda. Iya. Inggih. Terus saudara saya itu kan mendaftar, terus faktor umurnya itu kan udah sepuh lah, tua. Iya. Bagaimana nanti kalau tahun depan seumpama saudara saya itu sudah meninggal, itu gimana? Oke. Iya. Itu saja pertanyaannya, Mbak Anita. Iya, terima kasih. Baik, terima Iya. kasih. Ya, ini baru saja kita bahas sebenarnya. ya. Iya. Moga mungkin bisa dijelaskan Persis. kembali untuk Mbak Anita. Jadi itu nanti apabila calon jamaah haji ini sudah almarhum di tengah perjalanan, itu nanti segera melapor di Kementerian Agama, nanti silakan nanti uang itu diambil, porsi itu dilimpahkan ke Keluarga. keluarganya. Kalau keluarganya mungkin anaknya, mungkin saudaranya, nanti ada ya, kalau anaknya banyak harus ada persetujuan. Jangan sampai nanti ini rebutan. Ini karena hanya satu. Nah, ini nanti boleh namanya pelimpahan karena wafat. Kalau mau diambil enggak bisa, ini semua keluarganya enggak. Iki pokoknya uangnya diambil, ya berarti tidak ada kesepakatan, berarti diambil. Oh, boleh diambil. Kalau kesepakatan dipakai satu harus ada surat kesepakatan semuanya bermetre. Haji, ada berapa tenggat waktu setelah, mohon maaf, beliau-beliau ini misalnya diwafat begitu untuk menyampaikan ke Kemenak begitu? Secepatnya ya, kalau misalnya prinsipnya kita selama jamaah itu masih bisa kita proses untuk biometrik. Itu bisa kita pelimpahannya. Kalau waktunya sudah mendesak berangkat tentu kita tidak bisa. Nah, itu ada batasan waktu, nanti barangkali tenggang waktu secara teknis nanti sistem yang akan bicara pada saat itu ini kira-kira sudah sekian, itu bisa apa tidak. Tapi prinsipnya kita bisa untuk melimpahkan porsi itu kepada keluarganya yang akan menggantikan. Bisa dibilang fleksibel, kita tetap fleksibel bantu saja dari ya, Kemenak. kita bantu dan itu sangat mudah. Haji, kondisi teman-teman sendiri seperti apa sekarang? Sehat semuanya? Calon jamaah haji. Alhamdulillah kita karena 1.300 itu juga menyebar ya, tentu ada yang karena ada hampir 500 kurang sedikit jamaah itu lansia. Oke. Ya, kemarin yang kita
vaksin COVID-19 itu ada sekitar 500 kurang sedikit itu jamaah lansianya. Sehingga barangkali pun sekarang pun kalau kita hitung-hitung kembali barangkali juga sudah berubah. Nah, kondisinya barangkali juga, apalagi melihat situasi seperti ini mungkin agak kaget atau mungkin gimana ya. Mudah-mudahan lah mereka semuanya diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ini ya tadi bil pahit, ya insya Allah nanti untuk kebaikan kita bersama. Ya. Dari apa yang ditanyakan Mbak Anita tadi, kemudian yang kita bahas dari total 1000 sekian tadi yang harusnya berangkat tahun 2020 ditunda lagi, tahun 2021 ditunda lagi. Semuanya lagi. Mohon maaf masih utuh nggih? Masih utuh. Masih utuh, tidak ada yang mohon maaf yang wafat. Iya. Gitu ya. Yang tertua berapa sih usianya sekarang, Pak? Kalau ada 90 ke atas ada. Wah, ini dia. 90 ke atas dengan resiko tertinggi. Restinya ya tentu ini di atas yang barangkali yang kemarin divaksin COVID-19 itu semuanya resti semua itu. Jadi 400 sekian hampir 500 itu semuanya resti. Semuanya sudah divaksin, Pak? Sudah divaksin. Baru 1 kali atau dua kali? Kemarin kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan di awal-awal itu baru 1 kali. Wallah alam barangkali ini mungkin sudah kedua kali. Pak Haji, informasi yang kita terima ini mohon kalau salah dikonfirmasi begitu ya. Kan keterangan yang kita dapatkan dari pemerintah Arab Saudi itu ada beberapa vaksin yang dihalalkan begitu, yang diizinkan untuk bisa berangkat ke Mekah begitu ya. Salah satunya adalah AstraZeneca, sedangkan Indonesia kan lebih banyak yang menggunakan Sinovac. Bagaimana? Apakah nanti mereka yang, mohon maaf ini sekali lagi yang pertama apakah sudah ada konfirmasi itu, terus yang kedua kalau misalnya mereka selama ini divaksinasi Sinovac, apakah akan divaksin lagi begitu? Kita sampai sekarang ini belum ada ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia terkait vaksin itu, mengingat juga jamaah hajinya pun juga belum diperkenankan masuk di sana, sehingga vaksin yang kemarin diberikan kepada para jamaah lansia ini sesuai dengan paketan yang ada di kemarin di daerahnya masing-masing, karena itu juga tentu menyesuaikan kondisi di daerah kita juga, karena itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Tapi yang penting kita Dinas Kesehatan kita sampaikan kepada para jamaah untuk segera divaksin COVID-19. Oke. Baik, ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui khususnya bagi para calon jamaah haji. Untuk informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan, kita akan masih ada 2 segmen lagi Pak Haji. Dan nanti silahkan bagi Anda semuanya pemirsa yang saat ini berada bersama kami di Sudut Pandang, bisa langsung telepon dan konsultasi dengan Pak Haji melalui 0812 1637 4422. Sekali lagi 0812 1637 4422. Sudut Pandang kembali lagi setelah beberapa commercial break yang berikut ini. Sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif, masih bersama Bapak Haji Abdul Khalik Nawawi SAG MPDI selaku Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan kita bicara tentang penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 khususnya untuk wilayah Kabupaten Kediri. Langsung ada telepon masuk Pak Haji, kita angkat dulu ya. Monggo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Dari siapa, di mana, monggo silahkan. Saya Bahtiar Jainal dari Pare. Silakan. Pak, monggo. Nah, saya ini sudah mendaftar sebagai pendaftaran haji, sudah masuk registrasi beberapa lah uangnya. Tapi saya ini kan dikarenakan pandemik kayaknya sulit banget. Saya mau ambil uang kembali apa bisa? Prosedurnya seperti apa? Baik. Itu saja Pak Zainal. Baik, udah. Iya. Langsung dijawab sama Pak Haji Nawawi. Monggo Pak Haji, seperti apa ini? Jadi Kementerian Agama membebaskan jamaahnya untuk mengambil atau membiarkan pelunasan hajinya. Silahkan Bapak datang di Kementerian Agama dengan membawa lembar pelunasan BB-nya itu, kemudian tabungan hajinya, buku rekeningnya itu, kemudian membawa KTP, kemudian membawa nomor WA, nomor teleponnya. Silakan datang di Kementerian Agama, nanti kita proses.
cepat, nanti tidak lama itu, nanti uang itu akan kembali. Sangat simpel dan mudah, monggo kita tunggu. Kementerian Agama buka mulai jam 7.30 sampai jam 4, kalau Jumat sampai jam setengah 5 sore. Silahkan Pak, Sabtu libur. Silahkan. Berkaitan dengan yang disampaikan atau yang ditanyakan Pak Zainal, otomatis Nggih. kan mereka yang sudah daftar segala macam itu kan Nggih. sudah dapat porsi haji, Nggih. katakanlah begitu. Nah, kalau misalnya diambil, tadi kan Pak Zainal mengatakan akan diambil semua. Iya, diambil porsi semua. hajinya kan kosong. Porsi hajinya otomatis akan hangus. Akan hangus, dan dia nanti setelah itu kan menjadi orang luar yang bukan jamaah, Ya. dan itu Kementerian Agama sudah tidak memiliki kewajiban apapun kepada mereka karena uangnya sudah dikembalikan. Lah ini nanti ketika nanti tahun 2022 ini ada pemberangkatan haji, otomatis dia tidak bisa masuk dalam kelompok ini. Harus nunggu berapa? Harus Tadi kalau mau daftar 31 yang tahun mulai lagi. 31 tahun, nunggunya itu lagi 31 tahun. Nah, kursinya ini bisakah digantikan? Porsinya Maksudnya, ini nanti belakangnya mesti akan maju. oke. Nah, mungkin cadangan yang nomor 1 paling belakang akan masuk. Nah, karena ada satu jamaah yang membatal. Kecuali yang mereka hanya mengambil hanya tabungannya saja. Ini tidak mempengaruhi nanti Porsi tahun hajinya. berikutnya. Atau jamaah yang memang tidak mengambil tabungannya, tidak mengambil pelunasannya, otomatis akan menjadi jamaah tahun 2022. Cadangan itu dalam arti kata apakah memang mereka ada nomor urutnya atau didahulukan mereka yang mungkin lansia atau bagaimana? Enggak, Haji? nomor urut berikutnya secara urut kacang. Oh, Itu otomatis, nanti bisa nomor belakangnya itu bisa kita lihat, bisa kita cermati. Tapi Baik, kita baik. tidak bisa menjanjikan. hmm. Karena cadangan itu di depan harus ada alasan dibatalkan dulu. Nah, tapi sekarang pembatalan kan jarang-jarang. Porsi lansia atau porsi meninggal diganti anaknya. Porsi orang sakit diganti pelimpahan anaknya. Ini kan cadangan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kecuali kalau memang diambil Kalau sepenuhnya, kalau baru diambil cadangan semua, masuk. baru nanti cadangan itu bisa masuk. Pak Haji, ini kan otomatis yang namanya penyelenggaraan haji ditunda. Termasuk berarti kan teman-teman yang mungkin akan melakukan ibadah umroh, gitu Nggih. kan. Nah, banyak sekali kita terima informasi ada orang-orang yang mungkin bisa dibilang yang tidak bertanggung jawab menawarkan begitu ya. Nggih. Menawarkan untuk bisa berangkat haji Nggih. tahun ini. Nah, bagaimana Iya. mensikapi? Apakah memang itu saya nggak tahu apakah bisa Nggih, ataukah ini- memang ada yang masuk di Kementerian Masya Agama? Allah. Ini barangkali niat sucinya jamaah ini kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan. Kadang-kadang kita kok ya mentolos seperti Kasihan. itu gitu loh. Tapi saya menghimbau melalui media ini kepada jamaah haji Kota Kediri khususnya dan seluruh jamaah haji yang hari ini melihat kita ini untuk jangan sampai percaya kepada siapapun yang barangkali oknum ini menawarkan akan bisa memberangkatkan panjenengan semuanya untuk bisa haji melalui jalan ABCD, melalui jalan ABCD dan sebagainya. Ini jangan sampai percaya. Ini karena apa? Pemerintah Saudi Arabia sendiri sampai hari ini sudah memutuskan tidak menerima jamaah haji dari luar Saudi Arabia. Otomatis visa negara manapun tidak akan pernah ada keluar dari kedutaan dan tidak pernah akan ada jamaah haji dari luar negeri yang masuk di Saudi Arabia. Ketika itu sampai kemudian terjadi, bagaimana nasibnya orang-orang ini? Nah, ini akan menjadi beban dari Ya. pemerintah, hanya akan menjadi beban masyarakat, dan nanti apabila ini ditangkap, ini pun biaya pemulangannya juga menjadi problem, dan itu menjadi beban masyarakat dan rakyat Indonesia kembali. Nah, inilah oleh karena itu kita tidak bisa mengambil langkah-langkah ini. Haji ini ada unsur istitoahnya. Maka ketika seperti ini tentu istitoah kita ini menjadi berlaku karena apa? Kita tidak mungkin melakukan perjalanan dalam kondisi seperti ini. Kadang-kadang ketidaksabaran manusia, ketidaksabaran ambil manusia. jalan pintas, Iya, ikut seperti saja. Padahal itu. justru Bahkan mungkin kemarin ada Mas Andi yang menyampaikan pada saya, apakah saya harus menjadi warga Saudi dulu untuk bisa haji ya? Masya Allah, Bapak, tidak usah lah kita berpikir, cukup menjadi warga Indonesia, kita syukuri, itu sudah rahmat, nikmat ya. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu Ka'bah itu sudah ibadah. Amin. Kita rindu 1 tahun, 2 tahun sabar itu, Masya Allah luar biasa sabarnya, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita menjadi warga sana, ternyata Saudi berubah lagi nanti kebijakannya. Nanti kan susah sendiri kita nanti. Haji banyak menanyakan apakah dana haji juga aman begitu? 100% yang disampaikan Bapak Anggito Abimanyu selaku Ketua BPKH
anggaran jamaah haji yang sekitar 150 triliun ke atas itu aman, tidak ada satu sepeser pun yang barangkali menyimpang atau keluar dari rel yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan tidak ada satu rupiah pun yang barangkali keluar dari ketentuan-ketentuan syar'i. Alhamdulillah, karena kan juga banyak informasi-informasi hoax mungkin di media sosial yang mengatakan untuk pelunasan hutang luar negeri Indonesia lah segala macam. Tapi mensikapi tentang hutang-hutang Indonesia mungkin di Arab Saudi, apakah memang itu ada atau bagaimana? Di media sosial begitu gencar. Kita selama menjadi pejabat di Kementerian Agama kok belum pernah. Selama kita melakukan evaluasi penyelenggaraan haji itu, kita hari ini punya hutang. Bagaimana kita di rekening BPKH itu 150 triliun, kok kemudian hanya punya hutang sekian, itu kan memalukan sekali kan. Ya. Sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Karena memang ada beberapa informasi itu tadi ya, media sosial ya, hoax atau enggak, yang mengatakan bahwa Indonesia itu, pemerintah Indonesia punya hutang di Arab Saudi kan, begitu berkaitan dengan ibadah haji. Ya, jadi itu berita-berita yang memang berseliweran setelah Pak Menteri mengumumkan pembatalan haji itu. Oleh karena itu para pemirsa dan jamaah haji khususnya yang dari Kabupaten Kediri agar tidak usah percaya kepada berita-berita seperti itu. Apabila ada berita masalah tentang penyelenggaraan haji, langsung kepada sumbernya di Kementerian Agama. Insya Allah kita akan memberikan informasi yang betul-betul valid A1, dan insya Allah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak Haji, untuk ibadah haji ini kan ada ibadah haji atau ONH plus segala macamnya diselenggarakan oleh Biro Haji dan Umroh di luar Kemenak mungkin ya. Apakah itu juga tetap menjadikan satu termasuk menjadi salah satu syarat yang dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk pemberangkatan haji untuk ONH plus? Jadi pembatalan ini termasuk jamaah haji yang BPIH plus atau ONH plus, itu termasuk itu reguler maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau biro-biro perjalanan BPIH plus, sehingga itu pun juga kena imbasnya. Sehingga apabila ada orang menawarkan bisa pindah ke plus lebih sama saja, wong itu juga warga negara Indonesia, berangkatnya juga pakai visa, visanya tidak diberikan, sama saja kan. Sama saja judulnya ibadah haji, jadi tetap memang tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Khusus dari pemerintah Saudi, semuanya untuk sementara calling down, sementara yang haji hanya intern dari Saudi Arabia sendiri. Termasuk teman-teman yang mau umroh. Ya, termasuk sementara ini yang mau umroh juga bersabar dulu, belum dibuka penyelenggaraan umroh hingga pada saat ini. Nanti kalau sudah ada ketentuan dari pihak pemerintah Saudi, tentu kita akan melayani kepada jamaah umroh dengan sebaik-baiknya. Pak Haji, mensikapi haji dan umrah yang dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi, otomatis biro-biro jasa atau biro haji dan umrah ini kan sama sekali tidak bisa tidak bisa bekerja begitu. Adakah kebijakan dari Kementerian Agama untuk mensikapi hal ini, khususnya untuk biro hajinya? Saya nggak tahu apakah mungkin ada kebijakan apa mungkin yang bisa diberikan kepada mereka. Iya, terkait biro penyelenggaraan haji plus itu secara teknis memang tidak pada ranah tugas dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu berada pada wilayah provinsi dan di tingkat pusat. Kita sendiri juga belum mengetahui, tentu ini perlakuan ini tentunya secara umum sama. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ingin memberikan servis apapun baik kepada penyelenggara maupun kepada masyarakat. Kita di Kementerian Agama kerjasama dengan biro-biro travel terkait masalah surat keterangan untuk umroh pun kita setiap hari saat itu keran itu dibuka kita laksanakan dan kita layani. Pada hari itu juga bisa kita keluarkan surat izin atau surat keterangan umroh itu. Pernah nggak Pak Haji, mungkin ini sekedar sharing ya, teman-teman yang dari biro jasa haji maupun biro umroh itu mengeluhkan ke teman-teman Kementerian Agama? Ya tentu ada juga, cuma kita terus bagaimana begitu loh. Jadi kita tentu hanya memberikan informasi-informasi yang betul-betul valid kepada mereka, yang tentu ini akan menjadi semacam batasan-batasan mereka di dalam penyelenggaraan umrohnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di luar itu tentu nanti malah menjadi masalah kan. Pak Haji, untuk pendaftaran calon jamaah haji berikutnya untuk tahun 2021, mereka yang mau daftar, tadi kan disampaikan bahwa
masa menunggu mereka untuk diberangkatkan itu sekitar 30 sampai 31 tahun, tahun begitu. Nggih. Sudah ada rilis berapa biaya untuk haji yang harus yang sudah muncul begitu nominalnya begitu? Untuk 2021 kan tidak ada biaya rilis dari Kementerian Agama karena ada pembatalan itu. Oke. 2022 pun juga kita nanti masih menunggu situasi terkini pada saat itu. Tentu perkembangan ekonomi dunia, global dunia juga mempengaruhi biaya-biaya itu. Dan itu nanti biaya ini atas inisiasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atas persetujuan dari Komisi 8 selaku wakil dari masyarakat atau wakil dari rakyat. Kalau tadi sudah diputuskan tentu akan menjadi perpres dan itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang ingin melunasi biaya hajinya. Berarti setoran-setoran haji yang harus mereka lakukan ataupun yang harus mereka setorkan untuk Kemenak pada saat mereka daftarnya sekarang ini begitu, seperti apa prosesnya dan berapa nominalnya Pak? Prosesnya nominalnya hanya 25 juta. Mereka datang di Kementerian Agama melengkapi KTP, ada KK-nya, ada akte kelahiran, kemudian ada nominalnya, uangnya itu datang di perbankan, nanti ada fotonya. Setelah itu nanti divalidasi dari bank. Setelah divalidasi dari bank nanti jarak tidak lebih dari 5 hari segera di Kementerian Agama untuk segera dicetak pendaftarannya melalui porsinya segera dikeluarkan dan ada di foto dan kemudian ada sidik jarinya. Setelah itu nanti datang di Kementerian Agama, biaya itu di banknya itu diserahkan, kemudian kita keluarkan nomor porsinya dan ketika nomor porsi itu sudah keluar, maka jamaah haji nanti bisa melihat di di webnya Kementerian Agama Haji Pintar itu. Itu ada di situ ada kolom tentang masalah pemberangkatan. Silakan diklik, nanti dimasukkan nomor porsinya. Saya berangkat tahun berapa, porsinya dimasukkan aja. Klik, nanti akan keluar 2040 atau 2050 sekian. Ya sudah itu. Itu berarti dengan dana yang tadi jenengan sampaikan sekitar 25 juta, kalau misalnya dia harus berangkat nanti tahun 2030 atau 2040, pembiayaan itu pasti akan berubah. Akan berubah, mungkin tahun 5 tahun, 10 tahun katakan mungkin biaya haji bisa 40 juta, mungkin bisa, sehingga nanti tinggal menambahkan kekurangan dari biaya itu. Apa yang membuat perubahan itu Pak Haji? Apakah berdasarkan kurs atau biaya-biaya apa kira-kira yang membuat tentu biaya itu menjadi berubah? Semua tiap tahun perhitungan ulang itu kan dihitung, termasuk harga-harga pesawat, kemudian catering, harga akomodasi, itu kan tiap tahun ada perubahan-perubahan harga, ada mungkin penyesuaian secara ekonomi dunia juga mempengaruhi, sehingga nanti kita juga menyesuaikan. Kita juga tidak mau kita negara ini tekor atau mungkin pihak penyelenggara dari Saudi juga butuh mencari untung. Tapi pemerintah nirlaba, kita tidak ada niatan untuk mencari untung, nirlaba. Kita terima telepon dulu, silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dari siapa, di mana? Dengan Pak Chandra. Pak Chandra di mana? Blitar. Pak Chandra, volumenya TV bisa dikecilkan biar tidak feedback. Silakan Pak Chandra. Ya. Ini saya baru lihat TV kebetulan. Temanya menarik. Ya, betul. Monggo. Jadi begini, yang ingin saya tanyakan itu adalah dengan melihat situasi saat ini, itu kan masih belum mendaftarkan sebagai calon jemaah haji. Itu kira-kira bagaimana? Kalau dulu kan harus antri 31 tahun. Kemudian dengan alasan pandemi ini, kemudian penundaan ini, apakah berpengaruh apa akan lebih lama lagi, mungkin 40 tahun dan mungkin Pak Chandra mungkin akan mempertimbangkan lagi mau daftar jadi atau enggak begitu ya? Enggak bisa, gimana? Mungkin mempertimbangkan mau daftar lagi atau enggak mengingat usia karena harus nunggu 40 tahun. Lah iya, usia sekarang sudah 40 soalnya. Oke. Baik, itu saja Pak Chandra. Itu, nah, kira-kira mungkin nggak sih dengan alasan keselamatan kesehatan tahun depan itu
akan dibuka lagi. Iya. Baik. Oke, Pak Chandra Itu langsung aja. dijawab langsung sama Pak Haji. Monggo. Yes, semuanya serba mungkin dan mudah-mudahan tahun depan ini mudah-mudahan situasinya bisa kembali normal dan itu ya menunggu kesiapan kita bersama-sama, kekompakan kita bersama-sama. Tetapi para jamaah dan para pemirsa bahwasanya penyelenggaraan haji ini mohon maaf perlu disadari ini bukan di Indonesia loh nggih. Ini Ya. berada di negara orang. Negara orang itu punya kedaulatan, punya otorita dan itu ada namanya Taklimatul Hajj yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi terkait penyelenggaraan haji yang berlaku bagi negara manapun yang akan mengirimkan jamaah haji. Ketika itu taklimat itu membolehkan jamaah haji luar negeri masuk ke Saudi Arabia, tentu Republik Indonesia, pemerintah kita juga akan mengirim dengan segala persiapan yang tentu akan lebih maksimal lagi. Betul. Tapi kenyataannya, mohon maaf, yang disampaikan Pak Menteri untuk pembatalan ini dengan berbagai alasan tentu kita terima secara logika maupun secara syar'i. Tetapi secara terpisah, pemerintah Saudi sendiri kan sampai hari ini telah menetapkan bahwasanya juga belum bisa menerima jemaah Iya. haji dari luar negeri. Ya, itu loh. Dan kalau kita tidak segera mendaftar hari ini, ya tentu kita tidak akan bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mendaftar. Makanya para ulama sebagian mengatakan kalau sudah kita mendaftar, maka kita sudah menjadi duyufullah, walaupun itu belum sempurna. Dalam satu riwayat, kalau orang yang sudah mendaftar tapi kemudian belum sempurna ke Mekahnya sampai kemudian mati, itu satu riwayat Allah memberikan pahala hajinya 2 kali. Kalau tidak kita sudah punya niatan. Ini Iya, kan di luar kendali kita semuanya kita pasti sudah ya. di luar. Ada sesuatu yang memang di luar kendali dan di luar kemampuan kita. Manusia. Iyalah, Oke. kita sendiri hari ini dengan seperti itu ternyata kita makhluk yang dhaif, kita tidak bisa berbuat banyak dengan musuh yang pandemi, yang Covid yang tidak nampak. Ya. Kita semuanya sudah. Kita masih ada satu segmen lagi, Iya. Pak Haji. Nanti kita akan bahas lagi, teman-teman yang masih ingin bergabung silakan nanti bisa konsultasi dengan Pak Haji langsung di Iya. 0812-1637-4422. Kita akan kembali di segmen ketiga, tetap di sudut pandang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda, tetapi tetap objektif bicara tentang pembatalan haji tahun ini. Kita kembali di sudut pandang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif, masih bicara tentang penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 bersama Pak Haji Abdul Kholik Nawawi SAG MPDI selaku Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kemenak Kabupaten Kediri. Dan masih kita buka kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung, silakan telepon di 0812 1637 4422. Pak Haji, kalau kita bicara tentang ya ini tidak pernah terjadi bahwa biaya haji itu turun begitu ya, Yeah. dan selalu naik begitu kan dari apa yang sudah terjadi selama ini. Kalau kita bicara tentang kenaikan itu sebenarnya setiap tahun penentuan kenaikan itu dari pemerintah Indonesia sendiri Yeah. atau ketentuan dari negara Arab Saudi. Ya, tentu terhadap kenaikan kita secara mendetail kita tidak ikut di dalam rapat Penghitungannya di itu situ. karena itu Ya. pihak dari eselon 1 di Kementerian Agama dengan DPR. Tetapi kenaikan ini pada umumnya juga tidak terlalu signifikan, sebanyak mungkin hanya $5, hanya $10, seperti itu. Pernah tahun berapa itu malah turun. Oh. Ada turun, pernah saya pernah menjumpai turun beberapa dolar. Indikasi penurunannya itu apa, Pak? Saat itu mungkin itu ada kasus apa begitu loh, tapi turunnya beberapa dolar, tapi kan turun $1-2 kan udah turun, Tidak terlalu gitu. jauh walaupun turun. Ya, tetapi berikutnya juga nanti ada penyesuaian kembali yang itu tentu sebenarnya tidak terlalu jauh. Dan biaya haji di Indonesia ini yang sebenarnya 35 jutaan itu sebenarnya biaya yang sangat murah dibandingkan beberapa negara penyelenggara haji di internasional ini. Ini sudah disubsidi dari beberapa poin dari jasa dari 150 triliun yang dikelola Pak Anggiba itu, misalnya catering, makan di Mekah, itu semuanya juga dari efisiensi dari biaya setoran jamaah haji itu, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lain
itu yang tidak dibebankan kepada para jamaah haji. Termasuk biaya petugas itu tidak kepada jamaah haji. Itu kalau dibebankan jamaah haji kan bisa tinggi. Betul. Pak Haji, kalau kita bicara tentang penundaan jamaah haji, keberangkatan jamaah haji tahun 2021 untuk wilayah Indonesia, apakah informasi yang diterima dari Kemenak RI ini memang seluruh negara itu memang ditunda? Ataukah hanya beberapa negara yang diperbolehkan untuk memberangkatkan calon jamaah hajinya ke Arab Saudi? Ya, informasi kami dari Kementerian Agama yang kita terima bahwa untuk penundaan pembatalan ini berlaku untuk seluruh dunia. Oke. Ada informasi, ada beberapa negara yang diperkenankan masuk di Saudi terkait haji, itu semuanya hoax. Karena yang masuk di Saudi itu adalah penerbangan umum, bukan penerbangan untuk penyelenggaraan haji. Untuk penyelenggaraan haji total, karena di dalam penyelenggaraan haji ini penerbangannya pun, bandaranya pun juga beda dengan bandara umumnya. Nah, ini tidak sama, sehingga para jamaah dan para pemirsa jamaah haji di wilayah Kabupaten Kediri bisa menyadari itu semuanya adalah tidak benar, bahwasanya yang diperkenankan itu adalah penerbangan umum. Misalnya ibu bapak ke Saudi Arabia, selama itu tidak melaksanakan haji itu tidak masalah. Tetapi kalau visanya untuk haji, umroh, tentu ini tidak akan dikeluarkan oleh pihak Saudi Arabia. Haji Nawawi, apa kira-kira yang harus dilakukan calon jamaah haji ini sambil menunggu jadwal yang tidak pasti tentang keberangkatan untuk penyelenggaraan haji ini? Ya, tentu saya menghimbau kepada para jamaah ketika kita sudah mengetahui kondisi seperti ini, satu, kita lapang dada, semuanya itu biqudratillah, kita keimanan kepada Allah SWT itu yang terakhir, iman kepada qadha qadarnya Allah SWT, khairihi wa syarihi, qadha yang baik, qadar yang baik maupun yang barangkali menyakitkan pada diri kita. Semuanya itu tidak ada terjadi kecuali semuanya sudah tertulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Dan ini juga nanti kita sarankan para jamaah, satu, agar untuk sementara menurut saran saya diamkan saja uang itu ada di situ. Oke. Tetapi bagi jamaah yang tadi, Pak siapa tadi yang ingin mengambil pun juga tidak disalahkan, silahkan, dan kami akan melayani dengan sepenuh hati, sehingga nanti ketika 2022 itu kita lewati, pandemi selesai, otomatis jamaah 2021 ini otomatis menjadi jamaah 2022 kalau tidak ditunda lagi. Kalau tidak ditunda lagi dan selama kesehatannya, selama itu memungkinkan, usia Amin. juga. Terus kemudian jaga kesehatan fisik, pikiran dengan banyak-banyak kita tentu sesuai dengan para praktisi kesehatan, bagaimana kita menjaga kesehatan di masa pandemi ini, tolong itu dipatuhi. Dan kemudian juga tidak lupa kita semuanya memohon kepada Allah SWT, doanya para hujat ini doa yang mustajabah. Amin. Ini kan sudah para haji ini sudah melunasi ini. Oleh karena itu Kediri aja 1321. Coba kalau itu memohon kepada Allah SWT, 40 orang yang berdoa kepada Allah SWT itu sama dengan doanya seorang wali. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah SWT, terutama para calon-calon diyufullah ini, itu sudah dihukumi mereka para tamu-tamu Allah SWT. Doanya mustajab. Amin. Oleh karena yang berikutnya tentu tidak lupa kita untuk tidak mengambil inisiasi negatif yang barangkali kita terlalu banyak menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kemudian juga mengambil inisiasi tadi, saya tak berangkat lewat ini, tidak usah. Untuk sementara kita manut, sami'na wa ta'na, apa yang diputuskan pemerintah, insya Allah itu adalah yang terbaik bagi kita bersama dan untuk bangsa Indonesia. Haji, flashback tahun terakhir berarti untuk berangkatan haji itu tahun 2019 ya? Ya. Ada berapa jamaah yang diberangkatkan waktu itu? Ya sekitar 1.300 ya 20-an, ya kurang lebih fluktuatif ya. Kuota ini ditentukan oleh pemerintah atau seperti apa sih Pak? Kuota ditentukan oleh pemerintah tapi provinsi. Di daerah tidak. Jadi misalnya nanti kuota pemerintah itu 134.000 sekian, nanti yang plus sekian, nanti Jawa Timur 34.000 jamaah, 34.000 itu nomor 1 sampai 34.000. Lah Kediri nomor 1 orang Malang, nomor 2 orang Trenggalek, nomor 4 orang Bojonegoro. Lah Kediri ternyata ada nomor sekian, ada 1.300 di situ.
Berarti kuota ini bukan ditentukan ataupun Kemenak wilayah Kabupaten Kediri misalnya Tidak. meminta kuota, tetapi memang sudah ditentukan oleh. Yang menentukan para jamaah sendiri saat daftar itu. Oh Dengan begitu. daftar itu otomatis dia, nah saya berarti masuk tahun sekian, itu kan dia sendiri urut kacang, semuanya urut. Berarti memang 1.300 sekian itu adalah kuota yang setiap tahunnya. Iya, rata-rata segitu, rata-rata 1.300, 1.300 sekian, fluktuatif, nah, bisa kurang bisa lebih. Baik, Pak Haji terakhir, ini kalau misalnya ada calon jamaah haji yang mungkin butuh konsultasi ataupun mungkin ya karena mudah-mudahan tidak butuh psikolog ya untuk bisa menenangkan mereka. Saya yakin karena mereka calon jamaah haji ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Amin, begitu. amin, amin, Nah, amin. ini kemana kira-kira mereka harus menghubungi? Ya bisa Bapak Ibu para calon jamaah haji ini datang di Kementerian Agama, temui saya atau ke nomor HP saya ke 085 855 444 174. Sekali lagi boleh WA secara pribadi maupun datang secara rombongan maupun pribadi di Kementerian Agama atau ke kami nomor 085 855 444 174. Baik, terakhir Pak Haji, mungkin bisa memberikan closing statement berkaitan dengan penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 sebelum kita tutup acara kita hari ini. Ya, tidak ada sesuatu yang berjalan di alam ini kecuali atas kodrat iradanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang menggembirakan bagi para calon duyufullah, duyufur rahman kecuali dia bisa ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan bisa menjadi mabrur. Tetapi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita menyadari bahwasanya yang maha kuasa sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, tidak ada lain kecuali kita harus bersabar dan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Dan kiranya barangkali masih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak pekerjaan, masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka kita taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Mekah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pun dari Kediri, dari tempat tinggal kita, dari tempat tinggal kita yang ada di mana saja, kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung lapang dada kita menerima ketentuan ini dan kita ikhlas menerima dan kita sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pak Haji matur suwun, informasi ini mudah-mudahan akan menjadi satu pencerahan buat masyarakat yang amin, mungkin amin. mengikuti media sosial yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi emosi begitu pastinya. Dan Amin. kesabaran bukan hanya dimiliki oleh orang-orang semuanya, tetapi khususnya nih para calon jamaah haji yang memang harus lebih bersabar lagi karena berkaitan dengan penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung melalui sudut pandang kali ini. Kita sudah banyak bicara bersama dengan Bapak Haji Abdul Khalik Nawawi, SAG MPDI selaku Kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan akan bisa mengambil ilmu dan manfaatnya. Sampai di sini dan sampai ketemu kembali dalam sudut pandang yang akan datang yang selalu melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Sampai jumpa. Bintang langit lautan berserah berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa